Di lahan seluas kurang lebih 20 hektar ini sebagai salah satu dari sekian banyak tempat wisata di Lembang, pengelola ingin menghadirkan konsep baru dengan mengadopsi gaya ala Eropa. Terdapat kurang lebih 370 ekor satwa yang masih akan terus bertambah. Sesuai dengan namanya, bukan saja kebun binatang tapi juga sebagai tempat bermain dan juga edukasi yang sangat cocok jika kalian ingin mengajak main si kecil sambil memperkenalkan hewan-hewan. Di sini terdapat kurang lebih 500 ekor hewan dari berbagai jenis, 11 wahana permainan, dan beberapa transportasi pendukung. Mengingat luas area yang bisa dibilang cukup besar, kalian bisa menyewa berbagai transportasi selama berada di lokasi wisata ini. HTM untuk weekday yaitu Rp40.000, sedangkan pada weekend yaitu Rp50.000. Lalu untuk anak berusia di bawah 3 tahun gratis tidak dikenakan tiket masuk dan memenuhi persyaratan di bawah 80 cm. Jadi bagi kalian yang membawa anak, adik, atau keponakan diharuskan untuk mengukur tinggi badan dahulu pada loket pembelian tiket masuk. Biaya parkir motor yaitu Rp5.000, sedangkan Rp10.000 untuk parkir mobil. Harga ini berlaku bukan per jam melainkan untuk 1 hari penuh. Setelah membayar kalian akan diberikan tiket berbentuk gelang tangan. Jaga baik-baik gelang yang dipakai dan jangan rusak apalagi sampai hilang, karena nanti saat di pintu keluar bisa ditukarkan dengan goodie bag berisi snack dan permen. Jika kalian datang bersama rombongan dengan minimal 50 orang akan mendapatkan potongan HTM sebesar 10%. Selain itu pada masa pandemi ini pihak pengelola juga mengadakan pre-sale Rp30.000, berlaku untuk weekend dan weekday dengan pembelian minimal 5 tiket. Yang ada di dalam Lembang Park Zoo diantaranya adalah bird aviary, bentuknya seperti kandang burung besar yang di dalamnya terdapat burung sparrow, makau, kakatua, dan masih banyak yang lainnya terbang bebas di dalam kandang. Kalian bisa mengajak berfoto berbagai koleksi burung yang ada di kandang ini karena burung-burung yang ada di sini sudah jinak. Selain itu ada kiper yang akan membantu jika ingin berfoto atau berinteraksi dengan berbagai koleksi burung. Untuk bisa masuk ke sini kalian harus membeli tiket tambahan seharga Rp20.000 yang ditukar dengan makanan burung. Lalu ada juga area reptil. Selain kalian bisa berinteraksi dengan koleksi burung yang ada, di sini juga kalian bisa berinteraksi dengan beberapa reptil yang ada. Tentunya sekalian berfoto, seperti pada spot sebelumnya di sini juga ada KPR yang akan menemani kalian berinteraksi dengan koleksi reptil. Koleksi yang ada di sini antara lain yaitu leopard gecko, berbagai jenis ular, iguana merah dan hijau, buaya dan masih banyak yang lainnya. Selain itu di sini juga ada akuarium raksasa dengan berbagai ikan predator seperti arwarna, aligator, bawal, dan lainnya. Salah satu spot baru di Lembang Park Zoo yang mungkin baru ada sekitar akhir tahun 2021 adalah kalian bisa melihat keseruan gajah yang didampingi oleh pawangnya mulai dari mandi, membawa rumput, dan berbagai ketangkasan lainnya. Kalian juga bisa lebih dekat berinteraksi ataupun berfoto dengan gajah dengan membeli pakan sebesar Rp10.000, karena ada spot khusus yang hanya bisa masuk saat kalian membeli pakan. Sesuai dengan konsepnya untuk menjadi destinasi tempat wisata keluarga di Bandung, di sini juga ada Storyland dan Carnival Games yang di dalamnya terdapat berbagai permainan menarik bagi anak-anak seperti yoyokar, carousel, biang lala, trampolin, ataupun berinteraksi dengan kelinci di taman dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan jika kalian lapar, maka di sini juga restoran, di antaranya adalah Neko Cat Cafe. Cafe yang satu ini cocok untuk kalian pecinta kucing. Sesuai dengan namanya di sini bisa bermain dengan puluhan kucing dari berbagai ras dan lokal. Semua kucing bebas berkeliaran di dalam ruangan sehingga bisa diajak bermain. Sebelum bermain dengan kucing, kalian juga harus cuci tangan dengan hand sanitizer yang disediakan dan mengganti dengan sandal bersih yang telah disediakan. Itu semua demi menjaga kesehatan kucing-kucing yang ada di dalam. Selain mengajak bermain, kalian juga bisa memberi makan kucing dengan membeli makanan sachet yang disediakan. Untuk dapat bermain dengan koleksi kucing yang ada kalian harus membeli tiket tambahan sebesar Rp30.000 per jam untuk weekdays, sedangkan Rp40.000 untuk weekends. Tapi jika kalian membawa anak yang berusia di bawah 3 tahun tidak dikenakan biaya tiket. Selain itu di sini juga menyediakan berbagai merchandise bertema kucing mulai dari baju, gelang, dan lainnya. Neko Cafe berbeda ruangan dengan kucing, karena mungkin untuk menjaga kebersihan makanan juga. Jadi sambil menunggu anak bermain dengan kucing kalian bisa coba mampir ke ruangan sebelahnya. Ada juga mari makan. Jika kalian ingin makanan berat seperti nasi maka kalian bisa turun ke bawah, karena restoran yang satu ini berada di bawah sebelum kalian naik ke Neko Cat Cafe. Menu yang disediakan bertema keluarga mulai dari harga Rp25.000.
Uniknya di sini ada all you can drink yang cukup dengan membayar 18.000 kalian bisa refill sepuasnya. Selanjutnya ada Tiger Resto, berbeda dengan sebelumnya yang bermain dengan kucing-kucing lucu. Di sini kepoers akan menikmati hidangan sambil ditemani si cantik dan jelita. Begitulah panggilan untuk 2 ekor kucing besar alias harimau betina benggala yang berusia kurang lebih 20 bulan. Di sini kalian bisa mencoba sensasi makan ditemani hewan buas yang bisa terbilang baru untuk tempat wisata di Lembang bahkan Jawa Barat. Pengelola mengklaim konsep restoran ini bukan yang pertama kali di Indonesia, namun untuk di Jabar ini yang pertama. Dinding kandang sengaja dibuat dari kaca agar kalian dapat melihat secara langsung aktivitas harimau namun tetap memperhatikan faktor keamanan dengan ketebalan kaca 12 mm. Terkadang harimau juga mendekat ke kaca. Hal ini tentu menjadi momen menarik untuk kesempatan berfoto dari dekat. Menu yang disediakan beragam mulai dari sate, bakso, dan masih banyak lainnya. Lalu ada juga amphitheater, tidak jauh dari Eagle Food Court kalian akan melihat amphitheater, dan pada weekdays spot yang satu ini mungkin sepi, berbeda saat weekends pada jam-jam tertentu. Di sini diadakan pertunjukan ketangkasan hewan seperti burung makau, kakatua, elang, lovebird, berbagai jenis ular, binturong, kanguru pohon, dan masih banyak lainnya. Seperti yang kita tahu kanguru terkenal berasal dari negara Australia, ternyata kita juga punya kanguru lokal yang berasal dari Papua. Kalau kalian ingin menonton pertunjukan hewan, maka kalian harus datang pada hari Sabtu jam 2:30 sore atau pada hari Minggu jam 11 siang. Setelah selesai pertunjukan kalian bisa diperbolehkan berfoto juga dengan hewan-hewan yang ada tentunya didampingi oleh kiper. Spot foto Instagramable juga ada. Selain bisa berfoto dengan berbagai koleksi hewan yang ada dengan background pemandangan alam pegunungan, tempat wisata di Lembang yang satu ini juga terdapat satu mobil yang menarik untuk dijadikan spot foto. Mobil sengaja dihias dengan berbagai bunga yang membuat spot yang satu ini sayang jika dilewatkan untuk berfoto. Lalu ada juga sarana transportasi berkeliling Lembang Park Zoo. Disarankan sih ketika kalian datang mending naik kendaraan ini dulu karena gratis. Jadi kalian bisa berkeliling dulu di dalam Lembang Park Zoo untuk mengetahui spot-spot yang ada. Kecuali kalau mau langsung berjalan kaki juga tidak masalah. Terdapat 2 jenis e-skuter besar dan kecil. Untuk yang kecil bisa dinaiki 1 penumpang dewasa dan 1 anak dengan harga Rp75.000 per jam. Sedangkan yang besar bisa dinaiki 2 penumpang dewasa dan 1 anak dengan harga Rp120.000 per jam. Sedikit informasi tambahan, jika ingin menyewa skuter besar pengemudi atau driver wajib punya surat izin mengemudi. Dan itulah review sedikit tentang Lembang Park Zoo.